Sudah selesai azan maghrib, gue lanjut turun. Baru saja gue jalan sekitar 5 menit lah gue jalan. Tak. Di situ gue dengar suara orang nyinden. Itu ada yang goyang-goyang, warna putih. Tapi itu wujudnya itu nggak kelihatan orang, cuman putih aja. Putih, tapi nggak ada kepalanya, Mas. Dia tuh nggak ada kepalanya, sambil aja goyang-goyang. Dan gue di situ seketika berhenti sambil natap itu dia, sambil arah ke gue. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season berapa ya? Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Nah, sekarang di samping gue udah ada Mas Yayang nih, yang kebetulan punya pengalaman horor ketika mendaki Gunung Slamet. Kalau dari namanya sih kayaknya penuh dengan kasih sayang nih. Selamat malam Mas Yayang. Selamat malam, Mas. Mengalami kejadian horor saat mendaki Gunung Slamet, apa yang dirasakan pada saat itu? Untuk yang dirasakan sih sebenarnya kan kita naik tuh nggak ada niatan buat cari kayak gitu ya awalnya. Buat saya sih itu buat jadi pengalaman aja awalnya ya kan. Jadi memang intinya kan kita mendaki gunung ingin nikmatin alam lah kayak gitu ya. Tahu-tahu lu malah ngalamin kejadian mistis. Iya. Dan katanya juga sempat tersesat ya? Iya, gue sempet salah jalur sih Mas itu. Harusnya gue kan turunnya Bang-Bangan, malah gue nyasar ke Pemalang. Itu sendiri atau gimana tersesatnya? Jadi ada gue ketemu sama orang Pasuruan, 2 orang. Jadi kan gue naik itu ber-8 di Pesawat Selamat itu, 2 cewek dan sisanya sama teman gue tuh 6 cowok. Jadi dibagi 2 tim Mas gue. Saat gue turun itu dibagi 2 tim. Jadi yang depannya itu 5 orang, belakang 5 orang. Saat gue tersesat itu. Jadi ditandul lah cerita lengkapnya nanti ya, bisa diceritakan. Sebelum gue lanjutin, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Yayang. Itu nama panggilan gue sih sebenarnya Bang. Nama asli gue Muhammad Abdul Arkan. Kenapa kok lu dipanggil Yayang? Itu dari almarhum kakek gue lah. Mungkin panggilan kesayangan atau gimana lah, itu kurang tahu gue juga. Di sini gue akan menceritakan pendakian mistis gue di Gunung Slamet tahun 2018. Awalnya itu gue naik itu 8 orang Mas. Naik 8 orang dari Pamulang. 2 cewek dan 6 cowok ya kan. Pas lagi gue naik itu Mas, ya kan. Emang awal naik sih emang gue nggak ngerasain keganjalan apapun, ya kan. Gue naik aja karena gue udah tahu dia orang, udah biasa naik gitu sama dia orang ya kan. Tahu wataknya kayak gimana gitu kan, sifatnya dia gimana, kalau bikin lucu-lucu gimana gitu di gunung. Itu via apa lu naik? Itu gue via Bang-Bangan Bang, itu via Bang-Bangan waktu itu ya kan. Gue naik dari base camp itu ke pos 5 itu sekitar 8 jam lah ya kan, sampai 8 jam. Dan tuh gue start dari pagi dan sampai di pos 5 itu sekitar jam 4 ya kan. Dan di situ pas lagi sebelum gue naik itu gue kenalan dulu tuh Mas sama orang Pasuruan tuh. 2 orang tuh gue kenalan sama orang Pasuruan. Ngobrol-ngobrol lah
Karena dia berdua mungkin dia nyari tim lagi nih. Oh yaudah biar pas nih 10 orang nih kita jalan ke tim gitu kan. Cowok juga tuh? Cowok tuh mas, yang orang Pasuruan itu 2 cowok. Akhirnya sampai perjalanan sampai pos 5 itu gue bareng terus sama dia orang, ya kan. Cuman agak jaga jaraknya mas, karena belum akrab gitu, ya kan. Akhirnya dia nyampe duluan tuh di pos 5, gue baru nyampe pas lagi sore itu. Akhirnya gue istirahat tuh kan, istirahat, makan, tidur buat summit tuh pagi gue. Akhirnya gue summit pagi sekitar jam berapa ya? Gue itu summit jam 4-an kalau nggak salah. Gue summit, nyampe puncak itu sekitar jam 7 pagi itu. Nggak lama gue langsung turun tuh mas, ya kan. Langsung turun ke pos 5. Akhirnya gue nyampe pos 5 itu sekitar jam setengah 11 kalau nggak salah, setengah 11 atau jam 12-an gitulah. Pokoknya siang dah lu di situ. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol santai lah ya kan, sampai sekitar jam 5-an kalau nggak salah gue di situ. Barang-barang udah gue kemas semua ya kan, barang-barang udah gue kemas semua. Akhirnya gue lanjut turun mas ya kan. Gue turun itu jam 5. Dari pos 5 itu jam 5. Berarti udah mau maghrib nih. Udah mau maghrib ya kan, udah mau maghrib. Istilahnya estimasi nyampe pos 3 lah ya kan, sampai pos 3 itu kita berhenti lah maghrib ya kan. Dan ternyata pas gue turun itu kaki teman gue itu yang cewek itu sakit. Baru banget turun mas. Sakit ya kan. Akhirnya gue lanjut turun pelan-pelan mas, jadinya akhirnya tuh gue pelan-pelan di situ. Teman-teman gue udah coba buat nawarin dia buat bawain carrier-nya dia tuh. Dan dia nggak mau ya kan. Mungkin pengen bilang kuat atau gimana kali ya, gengsi ya kan. Akhirnya dia masih tetap lanjut buat bawa carrier dia ya kan. Sebelum pos 4 itu azan maghrib, gue berhenti lah ya kan. Berhenti sambil nyebat, sambil minum lah ya kan. Sambil ngaso tuh nunggu teman gue yang si cewek itu lah. Dia minta sekalian berhenti juga kan. Setelah azan maghrib itu mas, ya kan. Gue baru lanjut turun lagi ya kan. Dan disitulah gue ngerasain kejanggalan dan hal horor di situ. Setelah azan maghrib itu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Sudah selesai azan maghrib, gue lanjut turun. Baru saja gue jalan sekitar 5 menit lah gue jalan. Tak. Di situ gue dengar suara orang nyinden. Dan di situ posisi emang jalur itu kan nikung mas. Dia jalurnya nikung. Dan itu awalnya gue nggak ngeliat sama sekali depan ada orang. Dan di belakang juga nggak ada orang. Cuman ada satu tim gue aja gitu. Dan itu orang nyinden nggak satu orang mas nyinden. Jadi yang nyinden itu kayak ada sekitar 3-4 orang gitu. Suaranya bergema gitu mas. Suaranya bergema. Akhirnya gue tegesin. Akhirnya dia keluar tuh mas. Keluar dari depan muka gua tuh di jalur itu, keluar dan masih nyinden gitu mas. Kan biasanya kalau orang-orang biasanya nyanyi biasa aja, kalau ketemu pendaki lain itu biasanya malu atau ketawa atau gimana ya kan. Dan situ gue bingungnya, dia itu masih nyinden aja mas sambil naik ke arah gua ya kan kalau gua turun dia naik tuh perlawanan. Dan situ ada 2 cewek 1 cowok, itu yang ternyata yang nyinden itu dia. Dan situ awalnya sih gue biasa aja mas, cuman dibilang merinding, gue merinding. Karena di situ kan sebelum pos 4 itu kan terkenal banget kan via bang-bangan itu kan, sama hantu ya kan, hantu samar-samar. Makanya gue merinding di situ. Seketika gue kaget, kok ini ada suara suara orang nyinden gitu, perempuan nyinden. Masih ingat gak lu lagunya yang lu denger kayak gimana?
Kalau untuk lagu dia nyindennya itu gue kurang tahu mas. Nadanya deh. Nada orang nyinden aja gitu. Nada orang nyinden aja. Bisa lu contohin nggak ke teman-teman? Pokoknya gue inget dia cuma nyinden pakai bahasa Jawa aja, ya kan? Dia nyinden pakai bahasa Jawa. Akhirnya dia makin lama makin deket, makin terus ke arah teman gue. Kan karena pendakian kan biasanya mendahulukan orang yang naik, dibandingkan mendahulukan orang yang turun ya kan. Akhirnya gue berhenti, dan temen gue yang satu pendakian itu, cewek itu, nanya ke gue, kenapa yang berhenti? Gak apa-apa kak, berhenti aja dulu. Sedangkan kan posisi gue di situ di depan mas, dan si cewek itu di belakang gue, teman pendakian gue itu. Dia kenapa pakai nanya kalau gue berhenti gitu kan? Sedangkan kan ada orang yang naik gitu. Dan sesampainya itu 3 pendaki itu, yang 2 cewek 1 cowok itu yang naik sambil nyinden itu, sampai lapak-lapakan depan muka gue. Gue nanya mas ke orang yang 2 itu, yang 3 itu, yang 2 cewek itu sama si cowok itu. Gue nanya pakai bahasa Indonesia kan, mau kemana mas? Mau kemana mbak? Naik berapa orang? Gituin kan. Tinggal dijawab sama dia. Dan gue ngeliat perhatiin mukanya, itu mukanya flat semua mas. Itu muka flat semua. Nggak ada ekspresi senang atau capek gitu, nggak ada. Itu cuman muka datar aja, datar. Dia sambil nyinden, sambil arah naik ke arah gue. Dan terakhir yang 1 cowoknya itu, ya kan, dia paling agak belakang mas, dia agak jaga jarak sama 2 cewek itu. Benar-benar pendaki, setelah pendaki, dia pakai topi rimba itu, ya kan, cuman nunduk terus dia, sama jalan dia nunduk, ya kan. Dia sama 2 ceweknya itu nggak saling ngobrol. Yang ceweknya 2 nyinden, dia mah nunduk aja mas, dia nunduk sambil naik. Akhirnya gue tanya juga mas, ya kan, mas naik berapa orang gitu, naik jam berapa, ada pendaki lagi gak di belakang gitu kan, karena posisi kan udah maghrib mas, udah gelap gitu kan. Makanya gue nyari-nyari informasi lah ya kan. Tetap mas nggak dijawab sama dia masih nunduk ya kan. Ini pucat semua mas, buka pucat semua dia. Nah itu pas lu nanya ke yang pendaki lewat itu, temen lu denger juga dong lu nanya? Itu malah yang di belakang gue itu mas, itu malah nanya kenapa berhenti. Dia malah nanya berhenti, kenapa berhenti? Gue bilang nggak apa-apa. Dan di situ gue nggak mau cerita dulu ke kawan-kawan gue. Tapi lu kan sempet nanya tuh ke yang pendaki nyinden itu. Iya. Dia denger dong pertanyaan lu? Denger, cuman dia nggak ngomong. Lu nanya siapa gitu, dia nggak nanya. Diemin aja gitu? Diemin aja gitu. Karena di situ posisi emang udah pada capek mas di situ ya kan. Karena dia pada pekerja, jadi pas lagi sebelum berangkat itu dia udah balik kerja langsung berangkat. Dan ceweknya itu sama cowoknya ya style pendaki biasa ya? Style pendaki biasa. Cuman si ceweknya itu cuman bawa depek, yang cewek itu bawa depek, dan yang 1 cowoknya itu pakai keril, cuman pakai topi rimba mas, gitu kan. Akhirnya gue lanjut turun ke pos 3, nyampe lah tuh gue di pos 3 ya kan. Gue nyampe di pos 3, gue istirahat sebentar mas, sambil gue nanya-nanya pendaki yang naik terakhir apa masih ada orang ya kan. Gue nanya sama tukang warungnya, coba nanya di pos 3 itu, warungnya ada sebelah kiri. Gue nanya itu, Pak, pendaki yang naik berapa orang terakhir ya? Jam berapa kayak? Kata dia, gue nanya gitu kan. Pas lagi dia jawab, cuman 8 orang yang naik mas. Dan 8 orang itu gue ketemu sama 8 orang pendaki itu. Akhirnya gue nanya lagi mas, enggak mas, enggak pak, saya nanya, yang baru-baru naik ini paling sekitar, kalau naik itu sekitar 30 menit sampai 45 menit. Paling baru nyampe pos 4 gue gituin kan ke penjaga warung itu. Saya nggak ketemu sih, kata dia gitu kan. Bukannya nggak ketemu, dia tuh istilahnya bilangnya bukan, pokoknya terakhirnya itu dia ketemu sama 8 pendaki itu, pamit buat naik ke pos 5 ya kan. Bentar pak, soalnya baru tadi saya ketemu sama pendaki. Dan terus dia masih penasaran nanya gue, emangnya ada apa? Kata dia gitu kan. Gak ada apa-apa pak,
saya cuma nanya aja karena gue nggak mau cerita dulu mas, takutnya gue cerita di situ kan karena ada teman-teman gue, takut teman-teman gue ke bawah suges gitu kan. Karena di situ ada satu cewek, kan gue 2 cewek mas, satu cewek kakinya sakit ya kan. Jadi jalan gue agak lama mas, itu jalan malam udah agak lama, turunnya juga agak lama. Akhirnya gue lanjut jalan, tuh udah berapa jam gue jalan, nyampe lah gue di pos 1 mas. Tuh gue langsung ke pos 1. Sampai pos 1 itu gerimis, halus ya kan. Akhirnya gue singgah dulu di pos 1. Cuma di sini kan gue pribadi gue nggak bisa ngerasa ya mas, nggak bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Cuman di situ kayak ada ngerasa kejanggalan aja mas, selama gue nyampe pos 1. Kayak ngerasa nggak nyaman gitu ya? Nah, kayak ngerasa nggak nyaman aja mas. Di situ posisi itu udah gerimis, dan situ pendaki yang turun hanya kelompok gua doang, ya kan. Akhirnya pas lagi sampai pos 1 itu mas, gue dibagi jadi 2 kelompok. Satu timnya itu 5 sama 5, ya kan. Yang satu kelompoknya itu satunya cewek, yang ini bagi satu cewek jadinya. Nah, yang satu tim jalan duluan mas, ya kan. Jalan duluan, akhirnya temen gue yang belakangan itu, maksudnya tim gue itu yang belakangan, jeda sekitar 15 menit lah kurang lebih, baru nyusul kawan-kawan gue, ya kan. Di situ temen gue awalnya emang pengennya istirahat dulu mas, di situ di pos 1 itu karena gerimis. Cuma gue pribadi, gue ngerasa gak nyaman, makanya gue ngajak dia buru-buru. Ayolah men, buru-buru gitu. Kelompok lu nih jalan duluan? Enggak, kelompok gue belakangan. Nah di temen gue ada kelompok yang 5 orang itu jalan duluan. Akhirnya karena mungkin teman gue kesel kali ya, gue ngajak buru-buru mulu karena gue nggak nyaman mas di situ. Posisi gue nggak nyaman. Kok ini beda aja gitu ya kan? Beda sama pas lagi gue naik, beda, bener-bener hawanya beda. Dan mungkin gue juga di situ kepikiran sama ketemu pendaki itu mas, yang 3 itu. Yang nyinden ya? Nah itu, gue kepikiran di situ mas, karena gue kok bisa gitu, ya kan? Ketemu sama gituan. Dan jelas lagi. Jelas mas, depan muka gue persis, ya kan. Dan akhirnya gue turun nyusul teman-teman gue yang udah jalan berangkat duluan. Nyusul ketemu pos bayangan mas. Di situ pos bayangan itu ketemu pecahan. Kalau misalkan ke kiri itu lewat jalur lama, ke kanan itu lewat jalur baru, ya kan. Karena pas lagi gue naik itu gue lewat jalur lama mas. Jalur lama itu pas lagi gue naik itu sekitar 45 menit gue nyampe di pos bayangan itu dari base camp ya, naik. Akhirnya teman gue mutusin buat turun lewat jalur lama lagi. Karena lewat jalur baru itu jalur ini mas, jalur apa? Sayuran. Jadi udah dicor gitu kan. Kan biasanya sakit gitu kan kalau turun. Jadi kaki pada ngadu sama sepatu jadinya sakit. Akhirnya gue turun lewat jalur lama. Di situ mas, gue di posisi nyampe pos bayangan itu sekitar jam 9. Di pos 1 itu sekitar jam 9 kurang gue OTW tuh. Dari jam 9 itu dari pos bayangan buat turun ke base camp itu masih gerimis mas, posisi masih gerimis ya kan. Dan satu cewek itu yang kakinya sakit itu bareng kelompok gua, yang kelompok terakhir, jalannya terakhir. Terus selama 2 jam mas, gua nggak kerasa itu tiba-tiba udah 2 jam sama gua jalan. Selama jalan itu gua udah 2 jam, pas lagi gua ngeliat jam udah jam 11 malam ya kan. Sedangkan gua naik aja cuma 45 menit mas. Harusnya lebih cepat dong. Harusnya lebih cepat, mungkin kurang lebih 35 menit atau waktu sama lah 45 menit karena ada temen gue yang sakit ya kan. Di situ teman gue itu langsung drop, si cewek itu. Udah capek, kata dia gitu kan. Gue coba pengen bawain depek dia, cuman dia nggak mau. Dia mungkin gengsi atau gimana lah ya kan. Nah, tetap lanjut jalan dan gue di situ ketemu sama orang yang nyenterin mas, nyenterin pakai senter, ya kan. Dia jadi sama gue jalur itu, jadi kayak ada jurang gitu mas, pembatas gitu kayak lembah lah ya kan, itu kayak lembah. Di sebelah kanan itu ada orang nyenterin gue, dengan manggil komplotan gue pakai bahasa Jawa, yang diartiin mas mau kemana, gitu kan. Cuman jaraknya cukup jauh mas, cuman kelihatan senternya aja, ya kan. Dia manggil itu sampai 3 kali mas, dimanggil. Manggil pertama teman gue masih cuek,
Siapa nggak tahu lah, biarin aja, kata dia. Teman gue gitu kan, udah biarin aja, ya kan? Karena temen gue nggak mau si cewek itu suges dengan kata kayak gitu. Udah lanjut aja jalan, ya kan. Lanjut, makin lama itu center makin deket mas ke arah gue. Dia makin deket ke arah gue, makin dekat, sambil manggil lagi, mas mau kemana, kan pakai bahasa Jawa tuh. Temen gue kan orang Jawa, jadi dia tahu dia ngomong apa sih, gue gituin kan. Dia ngomong apa sih, udah jalan aja, nggak usah dipikirin, gitu. Ini jalur kita, gitu. Berarti semuanya denger ya saat itu? Semua dengar, itu semua dengar. Tapi nggak bisa ngelihat siapa yang manggil? Nggak bisa, karena center aja mas, cuman nyenter-nyenterin ke arah gue. Dan yang ketiga kalinya mungkin temen gue udah risih kali ya. Makin lama karena dia makin dekat ke arah gue, ya kan. Manggil, mas mau kemana, kata gitu. Itu arah Pemalang, kata digituin tuh sama orang yang nyenterin itu. Akhirnya temen gue ngeberaniin diri buat nyamperin yang nyenterin itu. Gue nunggu di satu tempat, temen gue nyamperin, lu jangan kemana-mana, tapi lu liatin gue, gitu kan. Akhirnya dia nyamperin temen gue, ngobrol-ngobrol, ternyata itu orang base camp mas. Ternyata itu orang base camp, bahwa kalau gue itu salah turun jalur. Kan harusnya gue turun Bambangan, gue malah lari ke Pemalang. Itu yang gue bilang, kenapa tiba-tiba gue ngerasa, brek, kok udah jam 11 aja. Karena jalan itu posisi gue nggak sama sekali nggak ngeliat jam mas. Tiba-tiba udah jam 11 aja. Dan jalur kata gue kok nggak nyampe-nyampe, ya kan, nggak nyampe-nyampe. Akhirnya dibilangin, dikasih tahu tuh temen gue, nanti di depan ada pertigaan, maksudnya ada yang lurus, ada yang ke kanan. Lu nanti dikasih tahu ke kanan, ya kan, pertigaan itu ke kanan. Akhirnya gue jalan lagi tuh, lanjut mas, temen gue udah dikasih tahu sama orang yang nyenterin itu. Lanjut, ya kan, lanjut jalan, ketemulah pertigaan yang dimaksud sama orang base camp itu, ya kan. Karena orang base camp itu nggak ngikut ke gue ya mas, karena ada lembahnya itu. Jadi seberang-seberangan ngobrolnya, ya kan. Ketemu pertigaan itu, akhirnya gue ketemu, gue belok ke kanan buat arah jalur ke Bambangan lagi, ya kan. Jalur itu gue tuker posisi lah mas. Awalnya gue pas lagi turun dari pos bayangan itu gue di depan, jadi pindah gue di belakang, paling belakang, ya kan. Itu jalan cuma setapak mas. Dan gue kiranya itu alang-alang aja, ada tanah gitu. Karena di situ gue posisi udah drop, ya kan, kaki gue jeblos tuh sebelah, yang sebelah kiri. Posisi itu kan gue udah di belakang. Terus gue astagfirullahaladzim, karena di situ posisi nggak tahu kenapa mas, langsung bengong. Itu kok istilahnya gue nggak ada pegangan tuh, ada pohon kayak kecil gitu. Mungkin sebelah gue udah denglik sebelah tuh gue, karena sebelah ini gue masuk mas segini mas. Wow, sampai sepaha. Udah sepaha itu kaki gue masuk ke situ. Langsung teman gue manggil, "Yang, kenapa lu?" Kayak gitu kan. Kagak ngapa-ngapa. Gituin kan. Akhirnya gue bangun lagi. Dan gue di situ ketemu kayak jembatan, Mas. Ketemu jembatan yang nggak panjang sih. Jembatan itu yang aliran itu tadi, Mas, yang lembah itu. Tapi di situ gue naik musim kemarau. Di situ nggak ada, maksudnya kering, Mas, air. Gue jalan dari situ. Nah, di situ gue di belakang itu gue jaga jarak mas, jaga space sama kawan-kawan gue di depan. Sekitar 15 meter sampai 20 meter lah ke depan lah, ya kan. Akhirnya di situ gue jalan pelan, pas lagi habis gue bangun itu. Pas lagi sampai gue bangun itu, ya pas lagi kaki gue jatuh, gue jalan pelan-pelan. Karena kaki gue udah sakit, ya kan. Kaki gue sakit karena jatuh itu. Pelan-pelan, nah sampai gue jembatan itu mas. Itu gue nggak ketemu sih, nggak sengaja ngeliat gitu. Nggak sengaja ngeliat. Gue nengok ke kiri, ada kan di bawah mas, gelap. Itu ada yang goyang-goyang, warna putih. Tapi itu wujudnya itu nggak kelihatan orang, cuman putih aja, putih. Tapi nggak ada kepalanya mas. Dia tuh nggak ada kepalanya, sambil aja goyang-goyang. Dan gue di situ seketika berhenti sambil natap itu dia, sambil arah ke gue, arah deket kan. Akhirnya di situ gue dipanggil lagi mas sama teman gue. Yang, jangan jauh-jauh, gitu kan. Boleh lo gambarin nggak bang, sosok yang lo lihat saat itu kayak gimana? Kalau sosoknya itu mas, dia itu putih, cuman nggak ada kepalanya. Dia tuh nggak ada kepalanya. Jadi kayak, maksudnya tuh nggak diem, dia kayak badannya kayak goyang aja mas, goyang aja. Tapi di situ kan posisi gue naik musim kemarau, dan sekiranya kalau misalkan itu plastik atau kain kena air, masa iya sih
pasti ada suara air di situ. Itu gede yang melihat. Gede mas, kayak ya sebadan gue lah, suara badan orang dewasa gitu. Jadi dia putih doang, nggak ada kepalanya, tapi nggak ada darahnya kan? Gak ada, dia bersih, putih bersih, cuman gak ada kepalanya. Dia tuh. Tangannya ada gitu lo liatnya. Tangannya gak ada mas. Tangannya nggak ada juga. Dia kayak orang melayang aja, kayak orang melayang, cuman sambil goyang-goyang. Dan abis gue ngeliat itu, gue dipanggil lagi mas sama temen gue. Yang jangan jauh-jauh. Lu kalau misalkan apa-apa lu gak kelihatan sama gue orang. Gitu kan. Akhirnya gue jalan lagi mas. Dan sembari itu gue ketemu sama lah pemakaman warga. Jadi gue tinggal melipir ke jalur Bambangan lagi ya kan. Nah akhirnya di situ gue ngerasa kok ada yang ngikutin gue dari belakang nih ya kan. Ada yang ngikutin gue dari belakang. Dan pas gue nengok lagi, itu dia ada lagi, mas. Di belakang gue, jarak sekitar 100 meter lah di belakang gue. Nah, pas gue lanjut jalan itu mas, gue barulah ketemu tuh sama perkebunan warga itu ya kan. Sampai perkebunan warga, kan itu maksudnya kalau perkebunan warga pendek-pendek mas, tumbuhan sayuran tuh pendek-pendek. Jadi kelihatan temen gue ada di depan gitu kan. Itu gue sama temen gue itu udah berjarak lagi, karena kaki gue masih sakit pelan-pelan. Akhirnya gue ngerasa, kok masih kayak ada yang ngeganjel nih ya kan. Sehabis gue ngeliat sosok itu, ada yang ngeganjel. Ngerasanya tuh kayak, risih ya gue ke jalan gitu, risih gitu. Pengennya nengok belakang aja ya kan. Dan gue coba beraniin diri gue buat nengok belakang lagi. Karena gue penasaran tuh. Pas gue nengok belakang, ternyata itu ada lagi dia. Dia ada lagi dan itu lebih jelas mas. Dia itu lebih jelas dibandingkan sama gue yang ngeliat pertama lagi tuh. Ya kan, itu lebih jelas. Bentuknya kayak apa ya kan. Tetap maksudnya kalau bentuk tuh tetap putih dia. Kayak pakai kain aja putih gitu, kayak pakai baju putih ke bawah, tapi dia kayak modelnya kayak kunti mas. Modelnya kayak kunti gitu, putih gitu doang gitu, kayak pakai gamis gitu. Cuman nggak ada kepalanya dan nggak ada tangannya juga. Cuman kayak baju putih melayang gitu sih istilahnya gitu. Kakinya? Kakinya nggak kelihatan kaki mas. Cuman kayak baju putih aja, baju putih biasa, kayak gamis putih gitu. Dan sekarang udah benar-benar deket dong posisinya sama lu dia, si kepala buntung itu. Kok dibilang posisi lebih deket itu mas? Lebih deket pas lagi gue ngeliat pertama. Cuman itu lebih buram. Dia buram kok di situ gue ngeliatnya. Dan kok di situ pas lagi gue yang nengok ke belakang itu benar-benar jelas. Dia putih, pakai baju kayak gamis putih gitu. Cuman nggak ada tangan, nggak ada kepalanya, nggak ada kakinya. Kayak baju melayang aja mas gitu. Pas lagi gue nengok, astagfirullahaladzim. Langsung gue mas, gue ngerapat sama teman-teman gue lagi tuh. Di situ udah langsung badan gue nggak tahu kenapa gemeter gitu, gemeter aja. Karena gue posisi emang gue pernah ngeliat gituan mas soalnya. Jadi sekali ngeliat gitu, aduh panik. Kok bisa gitu? Iya, nah di situ juga bingung mas. Kenapa kok bisa gitu? Dan dia ada lagi gitu di belakang gue. Maksudnya gue pikir, habis gue ngeliat pertama itu gue udah clear, udahlah biarin tinggal ya kan. Mungkin itu cuman bayangan gue aja mas, awalnya gitu ya kan. Awalnya bayangan gue doang. Akhirnya gue nggak mikirin kaki gue sakit. Akhirnya gue ngerapat aja tuh ke teman-teman gue, ya kan. Rapat ke teman-teman gue, sekitar gue 45 menit mas. Itu gue melipir itu dari jalur Pemalang itu ke jalur Bambang itu sekitar 45 menit. 60-40 menit, ketemulah jalur yang waktu itu gue naik, jalur lama. Ketemu lagi, ya kan. Nggak lama, akhirnya gue nyampe base camp. Jam berapa lu sampai? Nyampe base camp itu gue sekitar jam 12:30 mas. 12:30 malam gue nyampe base camp. Ya akhirnya gue, teman-teman gue pada prepare lah, bersih-bersih ya kan. Ada yang bersih-bersih, ada yang makan. Akhirnya gue sama kawan gue buka omongan lah gue soal yang kejanggalan gue tadi. Gue nanya ke dia, lu ngeliat gak sih di pos 4 gitu? Yang dua cewek satu cowok itu gitu ini kan. Terus dua cewek satu cowok di pos 4 nggak ada, kata dia gitu kan. Gue ngeliat yang 8 orang doang, kata dia gitu kan. Lu denger orang nyinden kali sih lu, begituin kan. Mana Den, kata dia gitu kan. Kata gue, ya udahlah berarti ya kan, gue gak mau cerita ya kan.
Akhirnya di situ dia, emang apa sih katanya? Kagak mengapa gitu. Kata dia gitu. Akhirnya gantian lah mas, dia yang mandi, teman gue selesai mandi keluar gantian. Nah dia itu gue nanyain soal di pos 1 yang teman gue yang paling belakang tuh yang terakhir kelompok gue. Lu di pos 1 ngerasa gak sih? Gue gituin kan. Ngerasa apaan lu? Kata dia gitu kan. Ngerasa yang ganjel aja katanya. Kagak ada kata dia gitu kan. Kagak ada, gue gak ngerasa di pos 1 mah kata dia gitu kan. Gue ngerasanya pas lagi di perkebunan. Gue ngerasa dia ada orang aja di belakang gue gitu. Makanya dia, lu ngapa birit-birit? Pas tadi lu pas lagi di kebun gitu. Kagak mengapa gue gituin kan. Nah datanglah teman gue satu lagi mas. Kalau itu dia nyadar, kalau yang di pos 1 itu dia baru nyadar. Kalau di situ ada keganjalan. Di situ kayak gue di tempat itu nggak buat nyaman sama yang nunggu di situ. Lu pas lagi baru sampai pos 1, lu ngerasa nggak nyaman gak sih? Kalau gue iya, gue nggak nyaman, kata teman gue gitu. Sama kayak gue ngerasa di situ kayak rame orang gitu mas. Tapi nggak ada jelas orangnya gitu. Cuman kelompok gue doang. Kayak rame aja gitu, kayak bising gitu. Kayak rame gitu, gerabak-gerubuk gitu kan. Dan itu beda-beda mas. Jadi kalau gue ngerasain semua, yang di pos 4 itu ngerasain, yang di pos 1 itu ngerasain, dan sampai yang ketemu yang di orang itu yang gak ada palanya itu gue ngerasain. Kalau teman gue beda-beda, ada yang ngerasain di pos 1 doang, ada yang ketemu yang di itu doang. Berarti yang lihat orang nyinden sama kepala buntung itu cuma lo doang? Kalau yang orang nyinden itu dia gak ada yang nyadar mas, kayaknya cuma gue doang. Pas lagi gue nanya, teman gue nanya ya kan, emang denger apaan lu katanya, emang ketemu apa gitu. Berarti otomatis dia nggak ketemu ya kan, dia nggak ketemu sama orang yang nyinden itu, yang 2 cewek 1 cowok itu. Dan yang kepala yang nggak ada kepalanya itu cuman gue cuman 1 yang nyadar. Temen lu ngeliat tuh? Nggak ngeliat, cuman dia ngerasa kayak nggak nyaman itu. Makanya dia langsung ngomong mas pas lagi gue nyusul, kenapa lu gitu langsung gitu dia, kenapa lu gitu. Kagak apa, barulah gue cerita di base camp itu. Kalau yang cewek gimana? Ada ngalamin sesuatu atau normal-normal aja? Kalau yang cewek dua-duanya alhamdulillah mas normal, cuman yang 1 doang kakinya yang sakit tuh ya kan. Mungkin kalau dia itu kayak mungkin udah capek mas, mungkin udah gak nyaman gitu, kakinya sakit ya kan, kaki jempolnya itu sakit dia. Berarti total nyasa berapa jam lu? Itu sekitar 3 jam lah mas, 3 jam sampai 2,5 jam sampai 3 jam lah. Pokoknya gue ingetnya itu pas lagi gue turun di pos bayangan itu, nyampe pos bayangan itu jam 9 lah kurang lebih ya kan, jam 9. Berarti gue kalau misalkan sampai base camp itu 12:30, berarti 3 jam, 2 jam sampai 3 jam lah ya. 4 jam dong? 4 jam aja. 3 jam ya? 3 jam ya kan. Normalnya kan segitu. 40 menit ya? Nah 45 menit mas, Iya. itu aja naik mas ya kan. Turun pasti harus lebih cepat gitu. Ternyata temen gue itu mas, yang kelompok yang depan duluan, ternyata nyasar juga. Dan dia nyampein sama orang yang nyenterin itu bahwa ada kelompok dia lagi di belakang, 5 orang lagi gitu. Akhirnya disampein gitu. Alhamdulillahnya teman gue itu nyampein mas kalau bahwa ada teman gue di belakang, dan gue ketemu sama orang yang nyenterin itu. Untung ada beliau ya yang ngasih tahu ya. Kalau makin jauh tuh. Makin jauh mas, gue itu bisa maksudnya jalurnya sih itu jalur bener mas ya kan. Jalur buat ke Pemalang. Iya, makin jauh tuh. Cuman jauh banget. Iya jauh ya kan. Istilahnya kalau Pemalang aja dari pos bayangan itu ke ini aja udah 2 jam mas gue jalannya kan. Kalau ke Bambangan cuman 45 menit, paling 30 menit turun. Harusnya gue turun lebih cepat, malah berapa kali lipat gue ya kan, malah berjam-jam gue akhirnya gitu. Dan akhirnya setelah itu lo pulang tuh besok paginya? Gue langsung, akhirnya gue jam 3 mas, gue langsung cabut ke stasiun. Langsung itu, karena teman gue pada ngejar waktu juga, karena gue naik sama pekerja semua mas. Jadi cuman gue doang waktu itu masih sekolah sih gue, masih sekolah waktu itu. Masih sekolah, jadi akhirnya gue nimpalin dia aja, langsung cabut dari di situ. Dan setelah itu semuanya normal-normal kembali? Abis selesai turun itu di kereta udah normal kembali mas. Nggak, maksud paling cerita-cerita, lu kenapa gini, ketemu gitu doang. Ketemu orang baru lah gitu kan, ketemu orang ini udah gitu. Nggak cerita sepenuhnya gue ke orang-orang gitu. Akhirnya gue cuma cerita sama teman gue doang tuh yang cowok-cowok itu. Dan yang ketemu orang Pasuruan itu gue nggak ngobrol, cuman sekedar biasa aja, sharing biasa. Enak lah ya baru kenal. Iya gitu. Oke.
Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali ya dari Mas Yayang, di mana dia sempat ketemu sama hantu kepala buntung. Tapi sebelum gua akhiri, ada beberapa pertanyaan nih Mas yang pengen gue tanyain sama lu. Ini tuh bener-bener kejadian horor pertama yang pernah lu alamin ya? Kok ini sih udah beberapa kali lah. Ini yang beberapa kali nih yang di Slamet itu. Sebelum-sebelumnya sih itu mah horornya istilahnya cuman gak di gunung aja gitu. Kalau pertama kali first kalau di gunung ini Kalau di gunung ini pertama kali. Pertama kali. Tapi kalau di kehidupan lu udah berapa Udah kali berapa pernah? kali pernah. Tapi ini menurut lu yang paling serem? Kalau di gunung ini yang nggak bakal gue bisa lupain masih. Ya, kalau ini benar-benar ya nggak diduga-duga sih Mas. Sebelumnya gue nggak pernah bisa ngeliat gituan, akhirnya kaget gitu, gue bisa ngeliat kayak gituan. Nggak ada kepalanya gitu. Iya, gue langsung, waduh, kacau nih, merasa, aduh. Tapi setelah kejadian ini lu kayak nggak trauma gitu kan? Masih suka naik gunung lagi kan? Nggak trauma sih Mas, nggak trauma. Cuman maksudnya kalau istilahnya, kalau gue sih soal misi kayak gitu, nggak takut Mas, bukannya nggak takut. Istilahnya gue lebih bisa ngargain lah gitu. Mungkin di situ gue kurang sopan apa gimana kan. Tapi menurut gue pas lagi pendakian itu gue udah berikan yang terbaik gitu, kesopanan gue gitu. Tapi lu ngerasa nggak sih kayak ngelakuin sesuatu gitu atau teman-teman lu pada saat pendakian itu? Kalau gue pribadi waktu pendakian itu gue nggak ngelakuin hal-hal yang istilahnya di luar nalar lah Mas, ya kan. Maksudnya perilaku gue yang buat orang tersinggung atau penunggu yang tersinggung. Cuman kalau teman-teman gue kurang tahu dah, ya kan. Bisa aja. Bisa aja ya kan. Mungkin dia yang berperilaku, gue yang ininya gitu. Oke. Tapi tetep lah ya, dibawa asik aja ya setelah itu ya. Iya, gue bawa asik aja Mas. Nggak mau pikirin apa-apa, cuman istilahnya buat pengalaman aja gitu kan Mas. Oke deh, gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Terima kasih nih Mas Yayang ya, telah menyempatkan bercerita di RJ5. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi, kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Mas Yayang, RJ5 undur diri. Ciao!